Ada loh sebuah formula copywriting yang katanya sangat-sangat kuat, sangat efektif. Tapi anehnya, justru banyak copywriter profesional yang benci banget sama formula ini. Aneh kan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng kerangka yang satu ini, yang katanya sih bisa bikin tulisan super persuasif, tapi di sisi lain juga jadi bahan perdebatan panas. Pernah nggak sih Anda udah nulis panjang lebar, udah nyusun kata-kata paling bagus, tapi rasanya kok kayak ngomong sendiri? Pesan Anda nggak nyampe, nggak ngena, dan ya gitu deh, nggak ada hasilnya? Tenang, ini frustrasi yang dialami hampir semua penulis dan marketer kok. Nah, gimana kalau ada sebuah struktur yang bisa mengubah semua itu? Di bagian pertama ini kita akan kenalan sama yang namanya PAS, sebuah kerangka yang katanya jitu banget buat persuasi. Oke, jadi apa itu PAS? Gampang kok, ini singkatan dari Problem, Agitate, Solution. Cara kerjanya simple. Pertama, Anda tunjukkan masalah yang dialami audiens Anda. Kedua, Anda bikin masalah itu terasa lebih nyesak dan mendesak. Dan terakhir, Anda datang membawa solusi, kayak pahlawan gitu deh. Prosesnya tuh lurus banget. Pertama, tunjukin kalau Anda benar-benar ngerti masalah mereka. Ini penting buat bangun kepercayaan. Kedua, jelaskan kenapa masalah itu sebenarnya lebih parah dari yang mereka kira. Nah, ini yang bikin jadi genting. Ketiga, baru deh Anda tawarkan produk Anda sebagai jalan keluar yang paling masuk akal. 3 langkah simpel aja. Dan ini bukan cuma teori baru loh. Pakar strategi bisnis legendaris Dan Kennedy bahkan bilang kalau ini adalah rumus penjualan paling andal yang pernah ada. Wah, klaim yang berani banget ya. Ini nunjukin betapa kuatnya reputasi formula ini di dunia marketing. Tapi, kok bisa sih struktur sesederhana ini jadi sekuat itu? Jawabannya bukan sulap, bukan sihir, tapi murni psikologi. Ini semua tentang cara kerja otak kita. Jadi begini, kekuatan PAS itu ada di 3 hal psikologis. Pertama, otak kita itu secara alami lebih pengen menghindari rasa sakit daripada nyari kesenangan. Kedua, rasa takut kehilangan itu jauh lebih kuat daripada keinginan buat dapat sesuatu. Nah, tahap agitate itu mainnya di sini. Dan terakhir, karena ada emosi yang terlibat, solusi yang ditawarkan jadi terasa jauh lebih melegakan dan menarik. Nah, kutipan dari Dean Seddon ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau Anda bisa menjelaskan masalah seseorang lebih jago dari orang itu sendiri, mereka otomatis bakal mikir, wah, orang ini ngerti banget sama gue. Dari situ, kepercayaan langsung terbangun. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, mari kita lihat gimana PAS ini bekerja di dunia nyata. Dipakai sama perusahaan-perusahaan keren buat bikin pesan mereka ngena banget. Kita mulai dari contoh klasik yang paling sering dibahas, yaitu Basecamp. Mereka ini jago banget deh pakai PAS buat ngejelasin apa yang mereka tawarkan. Coba deh perhatiin, elegan banget kan caranya. Masalahnya? Sangat relevan. Terus di bagian agitate, mereka sentuh emosinya dengan menyebut audiens sebagai pihak yang tidak diunggulkan. Ini cerdas banget, langsung bikin koneksi. Solusinya? Simple, terorganisir, dan jadi jawaban langsung dari kekacauan yang disebut di awal. Dan Basecamp tuh nggak sendirian. Coba lihat tabel ini. Franklin ngomongin soal manajer yang kekurangan alat. Anti-mental nyentuh rasa cemas soal biaya cloud yang bikin nggak bisa tidur. Lemlist paham betapa capeknya nyari prospek secara manual. Polanya selalu sama. Kenali masalah spesifik, buat masalah itu terasa nyata, lalu tawarkan solusi yang pas. Sampai di sini, PAS kedengarannya sempurna banget kan? Efektif, didukung psikologi, dipakai merek-merek gede. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita masuk ke sisi gelap dari formula ini. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau PAS sehebat itu, kenapa justru ada banyak banget copywriter profesional yang anti? Kenapa formula ini bisa memancing reaksi negatif yang begitu kuat? Kritik pertama dan yang paling umum, formulanya terasa maksa. Nggak tulus, kayak sales mobil bekas yang lagi ngejar target. Kritik kedua, lebih tajam lagi. PAS itu dianggap udah kuno dan terang-terangan manipulatif. Dan yang ketiga, ini juga pedes banget, PS itu cuma buat penulis pemula yang masih butuh roda bantu, bukan alat buat profesional sejati. Jadi, kalau kita rangkum, inilah inti kritiknya. Para penentang PAS merasa formulanya terlalu kaku, gampang ditebak, dan nggak tulus. Mereka khawatir tahap agitate itu kelewat batas, jadi kayak sengaja menakut-nakuti orang. Ada juga anggapan kalau ini cuma buat pemula, dan audiens yang lebih pintar udah kebal sama cara-cara kayak gini. Oke, jadi kita udah lihat 2 sisi yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, ini alat persuasi yang dahsyat. Di sisi lain, ini trik murahan yang manipulatif.
Jadi mana yang benar? Mungkin jawabannya dari cara kita melihatnya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kalau kita lihat PAS sebagai rumus yang kaku yang tinggal diisi-isi aja, ya hasilnya pasti jadi tulisan yang jelek. Tapi kalau kita lihat sebagai kerangka kerja, sebagai panduan berpikir, ini bisa jadi alat yang sangat fleksibel. Bedanya ada di penulisnya. Mau pakai ini sebagai cetakan kue atau sebagai kompas. Terus gimana cara pakai kerangka ini biar etis dan efektif di zaman sekarang? Gampang, pertama harus spesifik. Jangan cuma bilang mau ningkatin pendapatan, tapi mungkin bilang supaya nggak pusing lagi lihat laporan keuangan tiap akhir bulan. Kedua, otentik, pakai bahasa pelanggan bukan bahasa marketing. Ketiga, ringkas saja, nggak perlu drama berlebihan. Dan yang paling penting, fleksibel. Anggap ini titik awal bukan akhir. Oke, jadi apa nih kesimpulan penting dari semua perdebatan ini? Mari kita tarik benang merahnya. Jadi intinya begini, PAS itu ibarat palu. Palu bisa dipakai buat membangun rumah yang indah, atau bisa juga buat merusak. Masalahnya bukan di palunya kan? Tapi di siapa yang pegang. Di tangan penulis yang punya empati dan skill, PAS jadi kerangka buat bikin tulisan yang jelas dan nyambung. Tapi di tangan yang salah, ya jadinya tulisan yang maksa dan manipulatif. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya buat Anda renungkan. Sebenarnya, di mana sih batas antara struktur yang membantu dengan aturan yang justru malah memenjarakan kreativitas kita? Tahu jawabannya adalah kunci buat jadi komunikator yang nggak cuma persuasif, tapi juga otentik.